Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Silakan moderator lebih dulu. Di sini agak bising juga bang, soalnya saya lagi di pinggir jalan ini. Jadi kalau nanti kalau ricu-ricu nanti saya langsung ngomong aja bang. Harusnya ini moderator mensikapi bang. Jadi gini, moderator dulu yang ini, yang membawa pembukaan dan seperti apa rule-rule-nya gitu. Apa yang nggak boleh diucap, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dihujat gitu. Sebenarnya kalau masalah apa yang nggak boleh dihujat itu ya bebas. Kita ini kan diskusi menggunakan dalil ataupun data. Jadi tunjukkan data Anda seperti mana, Kiamat dan Farhan. Jadi kalau kata-katanya tidak boleh tidak boleh larangan untuk suatu data, itu sama aja tong kosong. Jadi kalau saya ini bebas. Anda mau ngomong apa aja, yang penting memiliki data itu bebas. Waduh, kok gitu ya pemikirannya? Data itu apa sih? Soalnya kan gini, kan tadi kan Bro Kiamat ngomong, dia langsung menyucuk ke jantung. Jadi ya udah, saya mengikuti apa alur dia aja. Jantung pisang apa jantung manusia nih? Ya mau jantung pisang mau jantung apa, yang penting dia ke jantung aja. Ya udah, langsung Anda menggunakan narasumber Anda seperti mana mengenakan jantung ke Kekristenan, begitu juga sama Kiamat mengenakan jantungnya ke Islam, kan gitu. Betul atau enggak? Berarti bebas ya. Jadi bentar bang ya. Jadi kawan-kawan yang penonton yang ada di sini, ambil buku tulis dan pena, kalian semua catat ya apa-apa aja yang telah disampaikan kedua pihak. Jangan jadi raja tiping lah di bawah. Cukup Anda mengambil pena dan buku tulis untuk mempelajari iman kalian masing-masing. Jadi sopanlah kalian bertiping, biar kawan-kawan umat Kristen juga ataupun Islam juga sopan juga bertiping. Oke, duluan dari Bang Farhan, mulai. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara muslim saya yang ada di bawah. Oke, ajaran Islam adalah ajaran yang bagaimana terimplementasi kepada kehidupan manusia, baik sisi moralitas maupun dari sisi kehidupan sosial dan budaya kita. Maka Islam di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat seluruh alam artinya adalah bagaimana ajaran-ajaran itu memperbaiki secara susunan dari masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena kita harus mengetahui bahwa ajaran agama adalah bagaimana merubah suatu karakter menjadi karakter yang barbar atau karakter yang bersifat tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Dalam hati manusia pasti ada namanya hati nurani. Nah, itulah ajaran Islam, bagaimana ajaran Islam memberikan sebuah ruang kepada kita untuk mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Ya, contoh di dalam ajaran Islam bagaimana syarat-syarat syahnya untuk menikah. Ya, yang kedua bagaimana ketika kita umat Islam diajarkan untuk hablum minanas dan hablum minallah. Apa itu hablum minanas? Hablum minanas adalah bagaimana kita sebagai manusia memberikan sebuah kebergunaan kita. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang paling berguna di antara kalian, yang bermanfaat buat kalian, yang memberikan suri toladan buat kalian, yang memberikan perlindungan terhadap kita. Dari hal ini maka kita akan bisa mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang benar-benar memberikan sebuah rahmat buat seluruh alam, bukan hanya manusia tetapi seluruh alam. Bagaimana ada tumbuhan, ya, bagaimana kita menjaga tumbuh-tumbuhan itu, ya, lingkungan hidup, terus bagaimana kita mencintai binatang, menyayangi binatang di sana, dan kita memberikan nilai-nilai edukasi. Dalam hal ini anak adalah sebagai sebuah salah satu dari ketiga amalan pahala yang pahalanya tidak terputus. Maka di dalam Islam 3 amalan yang tidak terputus secara pahala itu selalu berhubungan dengan hablum minanas, yaitu 1, ilmu yang bermanfaat, kedua adalah anak yang soleh yang
ketiga adalah amal jariah. Amal jariah adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat supaya fasilitas-fasilitas yang kita bangun itu bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Sehingga hablum minanas inilah yang Waktu penting di habis, dalam. Bang. Oke, terima kasih. Oke, dimulai dari kiamat. Oke, ya shalom teman-teman. Jadi ajaran kekristenan itu jelas ya, ajaran yang pada akhirnya kita bertujuan pada keselamatan. Ya, dan konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu juga sebenarnya sudah clear ya, walaupun barangkali banyak yang menyimpang paham ya, tetapi konsep dari Tritunggal itu sudah selesai di dalam konsili. Nah, kemudian fokus dari ajaran kekristenan itu ya adalah kebaikan, bagaimana kita memiliki respon terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Nah, tentu ini merupakan konsep dari keagamaan yang berfokus juga bagaimana kita mengenal diri sendiri, kemudian kita dapat mengenal sekitar kita, dan kemudian kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, sehingga konsep dari keselamatan ya kita berasal dari Sang Firman ini, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah nubuatan yang digenapi dari Mesias. Yang kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6 tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi jelas. Dan juga Yesus Kristus sebagai batu ya, batu penjuru di dalam gereja ya, sebagai berdirinya suatu gereja itu menjadi pusat ya, menjadi pusat di mana kita dapat mengenal Bapa yang transenden itu melalui Sang Firman ini yang imanen. Nah, kemudian tujuannya di mana? Di dalam keselamatan yang adalah kehidupan yang kekal. Jadi inilah yang membedakan, dan juga keselamatan pada manusia itu tidak hanya tentang pertobatan, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, kemudian yang membedakan dengan agama lainnya, kalau agama lainnya barangkali ada tujuan-tujuan misalkan politik ya, politik yang kemudian nanti disebarkan dengan kejahatan ya, dengan peperangan, barangkali perampokan dan seterusnya, yang kemudian bisa kita lihat di dalam record sejarahnya. Ya, kalau kekristenan memang pure, bahkan seringkali dituduhkan Belanda menjajah Indonesia dengan tujuan 3G. Nah, itu pun tidak berkaitan dengan penyebaran agama, karena memang di dalam kekristenan politik, tetapi kalau agama. Jadi kita tidak membiaskan antara politik menjadi agama, karena di dalam kekristenan tidak ada agama yang dipolitikkan. Nah, itu hanyalah oknum. Jadi pure ketika agama kekristenan disebarkan di Indonesia itu dengan landasan misionaris yang membiayai dirinya sendiri. Barangkali itu. Terima kasih. Waktu habis ini dilontarkan pertanyaan ini dari pihak RT 06 ya, dari Bang Farhan. Dimulai dari Bang Farhan, yuk. Oke, saya pikir diksi RT gitu jangan digunakan ya. Oke, saya akan bertanya kepada 3 menit ya. 3 menit atau tetap 3 menit kali ya, membuat pertanyaan sekaligus narasi ya. Iya. Gimana? Kiamat sama ya, tetap 3 menit ya. Berapa? Benar. 2 menit. Atau mau pertanyaan 2 menit jawaban. kali ya. Pertanyaan 2 menit, jawaban 5 menit kali ya. Cukup. Oke. Gimana moderator? Aku terserah moderator aja. Oke. Kalau bisa ya kita bikin aja pertanyaan 2 menit, tanggapan 6 menit gimana? 6 menit kelamaan, Mas. Biar sesuai dengan istilahnya, biar enak juga dengan data-data di antara dua pihak ini. Jadi kawan-kawan yang menonton pun bisa juga memahami kayak mana karakter-karakter apa tentang ajaran-ajaran masing-masing gimana. Nggak akan melebar nanti, soalnya bernarasi 6 menit itu nggak mudah loh, menjaga konsentrasi dan tetap fokus. Kalau bisa 2 menit 5 menit atau 2 menit 4 menit. Aku kemarin malah sama RT cuma 1 menit 3 menit, dan itu lebih fokus kalau 1 menit bertanya, karena bertanya itu kan sedikit kan gitu. Karena kalau lama melebar Bang, kita kan harus menanggapi kan. Oke, siap. Jadi mana Kiamat? Oke, 2 menit 5 menit ya. 2 menit 5 menit berarti ya. Oke. 2 menit 5 menit. Oke, saya mulai bertanya dalam hukum perang di dalam di dalam Bible ya, di dalam Ulangan 20 ya, bagaimana di 20 di ayat sebentar saya mau paparkan waktu di ini dulu. Di pause dulu karena saya harus menampilkan data, saya akan share screen. Ulangan 20 nomor 10. Oke, sebentar. Oke ya, Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkanmu ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan pedang.
Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau bergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh, letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa di sini. Saya menangkap bahwa ayat ini adalah ayat penjajahan. Karena apa? Kota-kota yang jauh dari tempatmu. Dan ini salah satu ayat yang dipakai oleh Paus Urbanus untuk membuat sebuah tentang bagaimana Kristen disebarkan melalui penjajahan-penjajahan ya yang terkenal dengan dogma dengan semboyan 3G itu sendiri. Maka pertanyaan saya, apakah hukum seperti ini adalah hukum kasih? Bagaimana hukum kasih bisa membunuh semua laki-laki ya? Dan bagaimana perempuan dan semua bahkan ternak bisa dirampas semuanya tanpa kecuali ya. Jadi apa hukum kasih di dalam nilai? Meaningnya apa? Ada ayat seperti ini. Yang artinya di sini bahwa ada untuk penaklukan bangsa-bangsa yang jauh, yang artinya adalah penjajahan terutama ya. Terima kasih. Waktu habis Bang. Ya, dilontarkan jawaban tanggapan dari Bro Kiamat. Oke. Ya. Jadi konteks dari Ulangan 20 itu ya, itu tentang hukum yang berasal dari kerajaan utara Israel yang direbut ya, yang sesudah direbut dari Samaria. Itu kira-kira tahun 721 yang kemudian diresmikan kerajaan selatan atau Yehuda. Kemudian kitab atau perikop itu ya, itu memperhatikan ya, memperlihatkan tentang perkembangan yang sudah ditempuh bagi bangsa Israel dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Yang kemudian itu mengkisahkan tentang hukum Taurat yang kemudian yang ditemukan di dalam Bait Allah di masa pemerintahan Raja Yosia. Itu nanti konteksnya bisa juga dilihat di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Nah, kalau seandainya tadi mau di framing, apakah Ulangan 20 ini merupakan ajaran kasih? Ya, tentu ajaran kasih itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Ya, karena di situ Sang Mesias atau Yesus Kristus itu sendiri yang mengatakan ya hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi berbeda ya dengan hukum Taurat. Memang di dalam hukum Taurat ini cukup tegas ya, karena saat itu ya untuk mendewasakan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih dan bangsa yang dipersiapkan untuk nantinya Sang Mesias ini hadir. Nah, jadi apabila ada terjadi suatu pembunuhan, ya, pemusnahan dan seterusnya, itu pun bukan kaitannya dengan politik. Nah, nanti saya bisa buktikan bagaimana keislaman Islam itu disebarkan dengan politik dan dengan pertumpahan darah, dengan perampokan, dengan pembunuhan dan seterusnya. Yang tidak apple to apple ketika kita bandingkan dengan konteks di Perjanjian Lama. Ya, misalkan bangsa Amalek yang dia tuh bangsa Amalek yang menyerang ya Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah, yang kemudian itu akan punya probability yang besar untuk bangsa Israel ini habis ya. Makanya kemudian bangsa Amalek itu dihabiskan begitu. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran di Islam yang mana memang sampai ke kekhalifan pun bunuh-bunuhan begitu ya. Jadi saya rasa seperti itu. Nah, sedangkan itu tadi ya hukum kasih, dan kita bisa lihat apakah dengan Anda tadi memberikan pernyataan di Indonesia atau penjajah itu menggunakan nats ini, itu dasarnya di mana? Karena Anda nggak bisa sembarang ngomong yang kemudian Anda framing, oh pakai hukum perang di dalam Ulangan 20, oh nggak bisa. Dasarnya apa? Kalau Anda hanya asumsi liar ya, itu terlalu lemah bagi saya logika Anda. Jadi silakan Anda tunjukkan, Anda buktikan, dan ya kita lihat juga penjajahan di Indonesia tidak dengan dalil agama. Bentar Bang. Ya. Kiamat bentar ya. Ini Bang izin tidur, tambahkan waktu 2 menit lagi. Oke, siap. Soalnya tadi waktu Iya, 5 menit. Oke. Jadi gini Bang izin tidur. 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Nanti yang tanggapan 3 menit ya. Tanggapan 3 menit atas satu topik, kan ini topik pertanyaan pertama. Nanti Kiamat juga nanti kasih 3 menit untuk tanggapan terakhir. Setelah itu baru bertanya ya. Jadi biar adil. Saya juga pengen adil. Ini boleh kasih pertanyaan juga nggak? Atau hanya menanggapi aja nanti baru? Belum menanggapi. Ya? Nanti giliran pas sudah penanggapan, pas sudah selesai topik pertama baru bertanya dari awal lagi, Kiamat 2 menit lagi gitu loh. Jadi biar adil. Bertanya, menjawab, tanggapan, bertanya gitu. Ya, nanti moderatornya ya ingatin kalau misalkan aku udah boleh bertanya, dikasih tahu. Siap. Lanjut ya. Berarti 2 menit lagi. Ya, jadi kita bisa lihat apakah penjajahan negara-negara Barat ya yang melakukan penjajahan itu dengan ayat ini. Nah, ini tentu Anda harus membuktikan ya, Bro Farhan. Jadi Anda nggak bisa, wah ini yang digunakan mana, dasarnya mana, literasinya mana. Saya mau tahu.
Nah, karena yang tadi sudah saya tegaskan di awal, barangkali Anda sudah lupa. Tadi saya jelaskan, jangan kita mencampur politik dengan agama, karena agama saya bukan yang seperti itu. Tetapi kalau agama Anda, barangkali nanti bisa saya buktikan bahwa agama yang ke ranah politik, yang ada kepentingan. Nanti akan saya buktikan. Ya, tapi itu nanti. Nah, maka dari itu, makanya pure. Misalkan kayak 3G tadi itu. Memang ada kebutuhan dari suatu politik ya, untuk melakukan transaksi ya, untuk melakukan keuntungan bilateral ya barangkali ya. Tetapi ya itu balik lagi namanya penjajahan di era itu. Dan saya kira Indonesia pun maju juga karena pengalaman dalam hal itu ya, dijajah. Jadi Indonesia bisa maju ya karena apa? Karena Indonesia punya track record di mana bagaimana ketika Indonesia yang awalnya terpecah-pecah akhirnya bisa bersatu dan seperti hari ini. Dan itu pun saya yakin itu diizinkan oleh Tuhan. Makanya bukan berarti ajaran mereka karena mayoritas Kristen artinya menggunakan landasan Alkitab untuk ini. Nah, kita nggak bisa seliar itu. Makanya saya butuh Anda harus buktikan mana literasi mana yang membuktikan kalau Ulangan 20 itu digunakan oleh negara yang mayoritas Kristen atau mungkin Katolik yang kemudian digunakan ya, disimpangkan untuk kemudian menjadi alat ya atau agama yang dipolitikkan begitu. Waktu habis. Ya, gimana menurut Bang Farhan? Boleh disanggah atau gimana? Boleh saya tanggapi. Oke. Tanggapan 3 menit. Ya kan? Tanggapan 3 menit, Bang. 3 menit aja, 3 menit. Nanti kiamat 3 menit lagi, biar kita adil ya. Oke. Ya, dimulai dari Bang Farhan. Oke, terima kasih. Karena apa? Ayat tadi, Ulangan 10 sampai 13 tadi terkorelasi dengan Markus 16. Ya, Markus 16 nomor 15 dan 16. Apa yang dikatakan? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, berikanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bayangkan, yang tidak percaya akan dihukum. Maka terjadi hal seperti itu. Bagaimana di Amerika Latin? Bagaimana ketika mereka tidak mau dibaptis, mereka dilenyapkan? Di mana sekarang suku Inka? Di mana sekarang suku Amori di Amerika? Bagaimana dengan suku Aborigin di Australia? Maka ketika kekristenan masuk ke suatu daerah, maka lenyaplah peradaban dan masyarakat di situ yang memang tidak percaya, ya tidak percaya dengan pembaptisan. Ini yang dilakukan oleh penjajah. Di sini jelas ketika tidak mau dibaptis maka mereka akan dihukum. Ini bukan hanya ranah politik. Karena ayat ini jelas bagaimana ketika terjadi sebuah penjajahan maka di sana ada pelenyapan. Contoh bagaimana dilenyapkannya suku Aborigin. Di mana suku Aborigin sekarang? Tidak ada suku Aborigin sekarang. Ya, tinggal sedikit. Dan itu dibantai oleh orang-orang yang dikirim dari pembunuh-pembunuh para preman-preman. Bagaimana di Australia itu, ya di Australia itu adalah orang-orang terhukum yang dikirim ke situ sehingga barbar tingkahnya, ya. Ketika saat itu terjadi, mana sekarang suku Aborigin? Membuktikan bagaimana kejamnya Markus 16:15 ini, ketika Anda tidak mau dibaptis, maka yang tidak percaya akan dihukum. Dan ini dilakukan ketika terjadi penjajahan-penjajahan. Di Amerika Latin, ketika kekristenan merajalela, seperti apa kekristenan? Dan saya bisa menunjukkan sebuah data, bahkan 10 negara yang paling besar kejahatannya, adalah negara-negara Kristen. 10 besar. Hanya satu di situ yang Islam. Saya nanti akan tunjukkan datanya. 10 daftar negara dengan tingkat kejahatan tertinggi itu ada di Kristen. 10 negara. Bayangkan, ini mewarisi bagaimana ajaran-ajaran yang dilakukan dengan sangat kejam penyebarannya sehingga secara tidak sadar ajaran ini merasuk ke dalam orang-orangnya sehingga akan melakukan perbuatan-perbuatan sekejam itu. Ya. Jadi ketika saya mengatakan ini saya ada bukti. Buktinya apa? Buktinya bahwa suku Aborigin lenyap. Dibantai oleh mereka yang datang menjajah. Di Indonesia, ketika tadi kiamat bahwa Indonesia, karena di Indonesia ketika Belanda datang, Muslim ada di sini. Apa artinya? Muslim mempertahankan tanah negara ini dengan teriakan Allahu Akbar. Bagaimana ketika Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad? Ini yang memantik semangat pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tanpa resolusi jihad tidak ada namanya Hari Pahlawan, tidak ada namanya perang yang menaklukkan Jenderal Malabi mati terbunuh. Terima kasih. Ya, waktu habis. Ya, gimana sanggahan dari Bang Farhan untuk Bro Kiamat? Waktu 3 menit. Oke ya, ternyata Farhan nggak bisa membuktikan. Jadi terbukti narasinya itu kosong yang mengatakan dari Ulangan 20 ayat 10 itu dikatakan sebagai landasan 3G ketika barangkali nanti bangsa Barat ya menjajah Indonesia. Jadi tidak ada ya bukti literasinya. Nah lagi-lagi Anda mau memelintir ayat lagi Markus 16 ayat 15 ya. Markus 16 ayat 15 ya sampai 20 barangkali. Jadi saya bacakan aja. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian ayat 16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini tentang keselamatan, tentang ya akhir zaman nanti.
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukumnya itu di mana? Di akhir zaman. Makanya Anda kalau mau pakainya nanti hukumannya di dunia, itu mana? Anda buktikan dulu. Jadi literasi Anda itu terlalu lemah ya ketika Anda menggunakan ayat ini, kemudian Anda cocokmologi kepada bangsa ini aborigin. Jadi saya tambah lagi ya. Jadi 2 PR Anda yang belum Anda jawab. Sekarang Anda buktikan suku aborigin menggunakan Markus 16 ayat 16 untuk membasmi. Karena itu narasi liar. Mana buktinya? Saya nggak pernah tahu tuh ada yang menggunakan Alkitab untuk berjihad. Kalau ayat-ayat Anda ya, contoh kemarin tentang bom gitu ya yang di Bandung itu yang menggunakan At-Taubah 29. Nah, kalau itu benar ada. Tapi kalau bom yang kemudian menggunakan ayat Alkitab Markus 16 ayat 15, wah itu nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Nah, jadi ini jelas tentang keselamatan, bukan keselamatan di dunia, bukan yang bumi ini milik Allah dan Rasulnya maka pergilah gitu. Kalau kamu mau menjaga darah dan hartamu, bukan seperti kaidah Anda yang seperti itu. Kekristenan beda. Memang kekristenan ini agama yang rahmatan lil alamin yang sesungguhnya, bukan agama yang cuma dikata-kata padahal disebarkan dengan peperangan. Jadi beda ya. Itu PR Anda ya. Baru 2 bukti literasi tadi tentang 3G ya, bangsa barat menjajah Indonesia dengan ulangan 20 ayat 10. Yang kedua, Anda buktikan suku aborigin itu menggunakan Markus 16 ayat 16. Itu yang mau saya minta. Jadi saya harap narasi Anda jangan narasi kosong, hanya berhalusinasi yang kemudian Anda mau melecehkan ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ajaran setan, ya nggak apa-apa kita lecehkan. Kalau ajaran Tuhan itu tidak boleh. Ya, jadi Anda sekali lagi Anda buktikan 2 itu. Kalau seandainya Anda nggak bisa membuktikan, lebih baik Anda mengaku Anda tidak mampu dan Anda mengaku itu hanya halu Anda saja. Silakan. Waktu habis. Gimana Bang Farhan? Ini pertanyaan dari pihak kekristenan ya? Bukan, tanggapannya 2 kali, Bang. Tanggapannya 2 kali. Tanggapannya 2 kali. Jadi 3 menit lagi, baru 3 menit lagi. Oke. Tanggapan 3 menit lagi dari Bang Farhan ya. Oke. Mulai dari Bang Farhan. Saya waktunya jangan dinyalakan dulu. Saya akan share screen. Jangan dinyalakan dulu ya. Bukti ini dari Kompas ya, bagaimana 3G dari perjanjian Tordesillas yang perjanjian Tordesillas itu apa? Perjanjian Tordesillas adalah membagi benua dunia ini menjadi 2, barat dan timur. Ya, judulnya adalah ini judulnya. Kita lihat ya. Mengapa semboyan 3G berdampak negatif terhadap bangsa timur? Kita tahu bangsa timur yang menjadi penjajahan nih. Ya, kita ini asal usul dalam makna semboyan 3G. Apabila ditelusuri, semboyan 3G pertama kali dicetuskan oleh Paus Alexander VI dari Vatikan setelah menyelesaikan perselisihan antara Portugis dan Spanyol dengan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Jedor. Paus. Apakah artinya Paus? Paus adalah pemimpin agama, dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya, artinya di sini bahwa apa yang dilakukan penjajahan itu berdasarkan Bible Anda. Penjajahan yang dilakukan adalah berdasarkan Bible Anda. Sehingga pelenyapan, perampasan dan pembunuhan yang dilakukan bagaimana sangat luar biasanya dilakukan. Apa Anda mau meragukan kredibilitas Kompas? Tentu Anda tidak akan pernah ada kapasitasnya untuk melemahkan dari argumen dari tulisan dari website Kompas. Nah, inilah yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh penjajahan dengan 3G-nya ini adalah bentuk dari implementasi dari ajaran Anda yang benar-benar penuh dengan kekejaman. Karena apa? Seolah-olah bumi adalah milik kalian. Seolah-olah dunia adalah milik kalian. Bagaimana bangsa negara ini yang begitu kita cintai dihajar habis-habisan oleh bangsa yang mengajarkan 3G ini. 3G dari siapa? Dari Paus. Artinya melaksanakan ajaran Anda. Ya, makanya di negara kesatuan Republik Indonesia merdeka karena teriakan Allahu Akbar, resolusi jihad bagaimana ketika Hasyim Asy'ari memberikan resolusi jihad sehingga semua terpanggil untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, ada resolusi jihad untuk mempertahankan negara ini dari kekristenan saat itu. Ada surat gereja untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan. Tidak, karena itu diselesaikan oleh apa? Oleh ayat-ayat Bible Anda, oleh Vatikan yang memberikan perintah untuk melakukan 3G ini dari perjanjian Tordesillas. Saya memberi bukti, saya bukan hanya omong kosong. Ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di Afrika, bagaimana ketika terjadi persekusi, ya persekusi. Ini adalah DW, ya DW itu adalah website yang terkenal di selimut negara, ada cabang-cabangnya. Bagaimana ketika di sana ekstremis Afrika ya yang menggunakan paham Bible mengatakan bahwa kalau tidak mau dihukum tentara Tuhan, namanya tentara Tuhan LRA, ya tentara Tuhan LRA, ya
Kenapa? Karena mereka menggunakan Bible Anda. Siapa yang tidak mau masuk Kristen maka akan dibantai. Ya, inilah apa yang saya katakan bahwa ajaran kasih hanyalah sebuah bullshit, sebuah omong kosong karena implementasinya adalah bagaimana ajaran kasih ini, bagaimana ajaran yang katanya adalah tampar pipi kiri pipi kanan ini adalah ajaran-ajaran yang merampas, yang membantai seperti di Ulangan 20, seperti di Markus, bagaimana implementasinya menghancurkan sendi-sendi nilai kemanusiaan. Terima kasih. Waktu habis Bang Farhan. Ya, sanggahan dari Bro Kiamat 3 menit. Ya, oke. Jadi kita masuk ke 3D ya. Tadi saya minta bukti literasi Ulangan 20 ayat 10. Nggak ada. Jadi sebatas asumsi liar. Kemudian bukti yang suku Aboriju ya, mengenai Markus 16 ayat 16 sebagai ini ya, tujuan pembantaian itu juga belum ditunjukkan. Nah, sekarang mau masuk lagi ke arah ini ya, pencetusnya adalah Paus. Jadi memang Paus itu merupakan pimpinan. Ya, dan istilah 3G pun itu disematkan oleh bangsa Indonesia. Yang kemudian saya sebetulnya minta bukti mana, bukti ketika seseorang tidak masuk ke Kristen itu dibantai. Mana? Karena Anda ini cuma menunjukkan satu kalimat gitu ya, atau satu paragraf, kemudian setelah itu Anda tambah-tambahin sendiri. Begitu comelnya mulut Anda. Jadi Anda nggak menunjukkan bukti, ini menurut buku ini, bahkan ini hanya website aja gitu loh. Sebetulnya kelas saya bukan website begini ya, tapi barangkali Anda terbiasa ya pakai data-data seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau saya ke Islam, pakai sirah-sirah, nanti pakai buku-buku Islam. Nah, jadi balik lagi, mana bukti seseorang yang masuk ke Kristen itu harus dibantai, kemudian mereka dibunuh, dan mana? Kan berbeda kalau dengan perang patri gitu ya, penjual perdagangan manusia dan seterusnya. Itu nanti bisa ke situ. Kalau kekristenan mana? Karena bukti dari perang patri pun itu yang mencegah itu siapa? Yang penjualan budak itu Belanda, abad 18 itu ya. Belanda itu yang mencegah. Nah, sedangkan Islam sendirilah yang sebetulnya menyebarkannya dengan penjajahan. Nah, itu nanti yang kemudian ini ya, narasi Anda sendiri akan kelempar ke Anda sendiri nanti pembuktiannya. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau gold itu kan merujuk kepada kekayaan yang ingin diraih oleh bangsa Barat gitu dalam pelayarannya ke negeri Timur, nanti berupa emas, berupa perak, bahan tambang, dan seterusnya. Kembali lagi itu politik. Kemudian ada gospel. Nah, gospel ini balik tadi saya bilang, itu narasi dari Indonesia yang mengatakan agama Katolik atau Kristen disebarkan di Indonesia dengan cara penjajahan. Tapi kalau misalkan ditanya mana bukti misionaris yang menjajah Indonesia dengan hal yang sekecil yang Anda jelaskan tadi, saya minta mana buktinya, dan pembunuhannya mana, tragedinya mana, gitu, yang dengan literatur yang baik. Karena itu tidak pernah saya dengar. Karena ini hanya narasi-narasi saja dari kepentingan politik di Indonesia yang kemudian mau mengecilkan Barat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat nanti dari kisah dan seterusnya, itu juga politik dari Indonesia sendiri. Waktu habis. Oke, pertanyaan dari pihak kekristenan 3 menit. Oh, bentar. Ini gimana ini pertanyaan? Iya, kamu bertanya 2 menit. 2 menit. Oh, pertanyaan 2 menit ya, pertanyaan 2 menit. Satu pertanyaan. Jadi fokus. Oh, kok diatur? Anda tadi nggak ada saya tuh. Enggak, maksudnya satu. Saya satu loh tadi. Satu aja. Jadi biar fokus ke satu tujuan, Bang. Oh gitu. Jadi apa itu arah kamera Abang pun bisa diganti ke Farhan juga. Jadi Abang bisa menunjukkan data-data Abang dalam pertanyaan ataupun jawaban, itu bebas dari Abang ya. Iya, bentar ya. Saya bukakan ini dulu literaturnya. Bentar. Buku mana kisah rumah tangga. Oke. Ya, aku tunjukkan. Oke, ini bukunya ya. Bentar, saya tunjukkan bukunya, nanti bisa dicek ya. Tulisannya asli, punya. Ini buku Sirah nomor 1 yang juara ya, nomor 1. Nah, aku buka halaman 86. Oke. Ya. Waktu dimulai. Bentar. Sorry. Bentar ya. Ini kok. Ini bentar. Sorry. Saya tunjukin hadis. Bentar ya. Oke. Ya, jadi ini tentang perang Khaybar ya. Kalau lihat konteksnya, jadi tentang perang Khaybar.
yang kemudian ini saya simpelkan aja. Jadi di sini ada hadis Bukhari 3374. Ini hadisnya sahih. Jadi ceritanya Rasulullah menyerang penduduk Khaybar pada bagi buta yang ketika itu mereka penduduk Khaybar sedang berangkat untuk berladang dengan membawa skop-skop mereka. Tak kala mereka melihat beliau, mereka berkata, awas ada Muhammad dan pasukannya. Jadi Muhammad itu menyeramkan ya dengan pasukannya. Lalu mereka berlindung dan seterusnya. Ya, kemudian Allahu Akbar. Ya, ini adalah passwordnya Allahu Akbar, maka hancurlah Khaybar. Jadi itu. Nah, di sini saya mau tunjukkan, di sini kisah dari Rasulullah itu bertemu dengan Kinanah. Jadi di Bani Nadir ini ada harta karun yang Muhammad dan pasukannya itu mau ambil. Jadi kisahnya ini adalah kisah perampokan, ya. Kemudian di sini dikatakan bagaimana jika aku membunuhmu jika ternyata harta benda itu bisa kami temukan. Jadi si Kinana ini tidak mau menyerahkan, kemudian bagaimana kalau seandainya saya menemukan. Dan kemudian ketemu, jadi ada orang Yahudi yang mengatakan saya tahu, kemudian dikasih tahu dibocorkan. Kemudian akhirnya Muhammad mengatakan ini siksa dia sampai kau dapat boleh mengambil semua yang ada dulu. di Sirah Nabawiyah mana? Sorry, nggak apa-apa, waktunya ditambah nanti. Sirah Nabawiyah, karena ini data. Ya, Sirah Nabawiyah apa? Tolong. Sirah Nabawiyah dari Ibnu siapa? Review Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah. Oke. Silakan. Kalau halaman bukunya Oke, ya. gimana Bang Farhan? 493. Oke, boleh dapat. Nah, Oke, lanjut. Nah, sampai akhirnya ini. Maka ini kemudian beliau menyerahkan kepada ini Muhammad ya. Muhammad menyerahkan kepada Muhammad bin Masmalah, lalu dia memenggal leher Kinanah hingga meninggal, ya. Jadi luar biasa. Nah, kemudian ini yang menarik. Setelah Kinanah ini dibunuh, ya, ini istrinya nih ya. Beliau menahan istrinya dari Kinanah itu, yaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang saat itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan Kinanah. Nah, sekarang kita lihat di dalam buku, boleh di-pause dulu. Pause 197. Jadi ini aku ada buku Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, jadi Safiyah binti Huyai ini dijadikan tawanan yang mana adalah istri dari Kinanah itu, kemudian diambillah sama Muhammad sebagai istrinya, ya. Jadi bayangkan suaminya dibunuh, kemudian si Kinanah ini dijadikan sebagai istrinya. Jadi Anda bisa lihat apakah ini perbuatan yang baik dari Nabi yang katanya berasal dari Tuhan. Oke. Waktu habis kiamat. Oke, terima kasih ya. Tanggapan dari Bang Farhan 5 menit. Oke. Perang Khaybar adalah perang pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Kinanah, ya, Bani Kinanah. Dalam perang Khaybar itu asal mulanya kenapa mereka tinggal di Khaybar adalah ketika diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Kenapa terjadi sebuah pengkhianatan yang dilakukan ketika perang Khandaq, mereka membantu pasukan dari kafir Quraisy, ya, pasukan dari kafir Quraisy. Tentang bagaimana Rasulullah SAW ya melakukan sebuah peperangan karena melakukan sebuah pengkhianatan yang telah dilakukan dalam Piagam Madinah yang dilakukan oleh orang dari Bani Kinanah ini, perang Khaybar. Maka kalau kita lakukan hal itu, kalau ada pengkhianatan itu, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sesuai dengan hukum perang saat itu. Ingat, ketika melakukan sebuah pengkhianatan, maka akan terjadi sebuah pengkhianatan yang akan merugikan perjanjian di kota yang disepakati itu, maka hukumannya adalah diperangi. Itu standar. Bagaimana saat terjadi pengingkaran perjanjian? Saya kasih contoh bagaimana sikap, tolong di-pause waktunya. Sikap Rasulullah SAW terhadap Najran. Ya, kenapa saya nanti saya bantah datanya itu karena saya tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW saya bisa ditaruh di tengah, ya. Oke, saya bisa ditaruh tengah ya, kiamat. Ya, saya tanggapi data ada nanti. Saya tunjukkan sifat Rasulullah SAW, ya. Nah, ini adalah dari kekristenan Najran, ya. Kekristenan Najran itu adalah bagaimana Kristen yang benar-benar dihargai sekali. Tolong di stop dulu waktunya, jangan dijalankan dulu. Saya lagi nyatet data, ya. Itu boleh lihat sumbernya dari mana tuh pakainya? Website apa itu? Muhammad SAW dan Nabi Nasrani Komunitas Nasrani Najran dari PDF alif.id. Ini ada juga di dalam piagamnya. Nanti saya tunjuk. Websitenya apa itu? Webnya. Sebentar. Ditulis oleh Muhammad Ibnu Syahroji. Enggak, lihat sumbernya itu ngambil dari mana? Sebentar dong, jangan ganggu dong. Tadi saya nggak ganggu. Saya mau lihat. Kalau tadi kan saya tunjukkan bukunya, penulisnya siapa. Alif.id. Saya sudah bilang alif.id. Ya, silakan nanti bantah tentang perjanjian Najran kalau ini ya, perjanjian Najran, bantah aja nanti dengan datanya. Apa yang dilakukan Rasulullah di dalam perang Najran. Ya, jangan dilanjutkan dulu, ya. Nah, ini cara berdiskusi dan bagaimana memperlakukan. Nih, saya baca ya dulu ya.
Najran merupakan suatu daerah yang berada di perbatasan Saudi Arabia dan Yaman. Sejarawan Islam Ibnu Ishaq nih, dari Ibnu Ishaq, sejarawan Islam Ibnu Ishaq yang sering dipakai Henry juga menyebutkan bahwa Najran merupakan tempat pertama di daerah Arab Selatan yang menjadi basis pemeluk agama Nasrani di masa pra-Islam. Dulunya merupakan adalah para penganut ajaran politeis, di mana mereka menjadikan pohon kurma yang tinggi sebagai sembahan mereka. Hingga akhirnya mereka kepala suku mereka yang bernama Abdullah ibnu At-Tomir masuk agama Nasrani diikuti oleh kaumnya. Sumber menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi antara abad keempat hingga kelima Masehi. Oke, kita lihat bagaimana ketika di pause dulu waktunya. Ketika mereka kalah berdebat dengan Rasulullah SAW dan mereka meminta untuk ini dalam Quran surat Al-Imran ya datanya ya, bagaimana mengamalkan surat Quran surat Al-Imran 61. Nah, ini di sini Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bermubahalah, tapi ternyata para pendeta Kristen itu tidak berani ya. Nah, ini yang terpenting ini. Jadi untuk nih, yang menulis bukan orang Islam, datanya. Nabi lantas menuliskan perjanjian bersama ya. Nabi menuliskan perjanjian bersama mereka yang disebut dengan perjanjian Najran. Jones L.S. Esposito dikatakan judul bukunya The Oxford History of Islam. Ya, The Oxford History of Islam. Ini karangan dari John L. Esposito mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga berjanji bahwa umat Islam Nabi Muhammad ya juga berjanji bahwa umat Islam tidak akan meninggalkan mereka karena kini mereka adalah saudara yang diikat dalam perjanjian yang dengan membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu adalah pajak. Kenapa? Ini kita kaitannya dengan ini. Membebaskan mereka dari pembantaian yang dilakukan oleh Raja Yahudi. Bisa di-close waktu saya? Ya, bukti bahwa ini Esposito ya, dari sumber Esposito, buku Esposito. Nih, pada kuartal pertama di abad ke-6, seorang raja bernama Yusuf Dunuais yang telah memeluk agama Yahudi membantai pengikut Nasrani di Najran. Banyak gereja dibakar dan pemeluk Nasrani dibunuh pada saat itu. Maka Kristen Najran meminta perlindungan kepada Muslim, kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka disuruh untuk masuk Islam. Tetapi apakah mereka menolak dibantai? Tidak. Mereka malah diberikan perlindungan. Bahkan selama umat Islam ada di situ, Kristen Najran tidak boleh diganggu. Itu yang dinamakan toleransi dalam beragama. Sedangkan yang dilakukan Bani Yahudi Khaybar apa? Bani Yahudi di Khaybar itu melakukan sebuah pengkhianatan, sebuah perjanjian, ya, perjanjian yang telah ditulis mereka khianati. Ketika suku Najran, ya, Kristen Najran mengamalkan perjanjian itu dan tidak melakukan pengkhianatan, maka dilindungi. Inilah sikap yang luar biasa dari Islam, ya. Beda dengan mereka, ya, di dalam Ulangan 20 tadi. Walaupun mereka sudah berdamai, anak-anak mereka ketika ketika ini dirampas, dijadikan budak, ya. Jadi bagaimana ajaran kasih seperti ini? Ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dalam Bible, terjadi sebuah pembodohan, ya, pembodohan tentang nilai-nilai kasih yang dilakukan oleh orang-orang, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa hukum kasih itu terimplementasi, tapi ternyata tidak. Terus tadi yang sebelum saya jawab adalah suku aborigin. Saya tidak tahu, dia tidak paham suku aborigin. Saya menganggap bahwa apa yang Anda katakan nggak memahami konteksnya. Suku aborigin itu yang dilenyapkan, bukan penjajah. Katanya akhirnya di atas 100 ya. Aborigin itu yang dilenyapkan, bukan aborigin itu penjajah mengamalkan Ulangan 2010. Nauzubillah subhanallah. Gak kenal Anda dengan suku aborigin. Suku aborigin itu yang lenyap. Kok mengatakan suku aborigin mengamalkan Ulangan? Anda harus lebih cerdas sedikit dalam menangkap narasi ya. Oke, orang-orang di bawah akan tertawa. Kok suku aborigin? Suku aborigin itu yang dilenyapkan, bro. Suku aborigin itu penduduk asli di Australia. Memang nggak tahu ya, nggak pernah diajarkan suku aborigin itu adalah penduduk Australia yang mendiami negara Australia, sehingga pasukan penjajah itu orang-orang yang dikirim ke situ itu malah orang-orang yang narapidana semua dikirim ke Australia, dijadikan pasukan untuk merebut Australia sehingga aborigin hilang. Aneh saya ketika tadi ditanya, makanya saya agak ngakak tadi ditanya ketika mana suku aborigin, seolah aborigin penjajah. Aborigin itu yang dilenyapkan, bro. Ya, ketik di Google nanti akan kasih data, tapi saya malu kalau suku aborigin aja nggak paham ya dalam pelajaran sejarah. Makasih. Nah, tadi gini, sorry ya kawan-kawan kedua pihak. Jadi kan ada pause. Saya tadi mengambil narasi 6 menit aja dalam sanggahan, biar tidak ada namanya pause. Jadi di situ kedua pihak bisa membuka data-data satu sama lain dalam waktu 1 menit. Nah, jadi kalau di pause seperti ini kita jadi pusing juga. Benar bang, benar. Jadi kesannya nanti apa ya? Kesannya nanti kita dikira nggak adil juga bang, buat ini waktunya. Jadi gara-gara ini udah terlanjur, kita lah mengikuti alur dari Bang Farhan juga ya. Oke. Enggak, sebenarnya pas tadi kan yang
Paus tadi kan sebenarnya saya kan yang pas saya ditanya kan ketika saya memaparkan data kan saya juga nggak pernah paus kan. Paus tadi kan yang mengawali kan kiamat. Paus, oh, oke, boleh menggunakan paus gitu loh. Kalau memang nggak boleh nggak apa-apa menggunakan paus. Tapi saya kan menggunakan apa yang dilakukan kiamat tadi. Coba cek ya. Paus itu kan yang melakukan pertama kan kiamat. Maka saya menggunakan itu juga. Makanya waktunya tadi 6 menit ya. Next time aja lah, lain waktu kita buat 6 menit. Jadi semua data-data mau dari tanpa ada paus. Jadi gimana sanggahannya dari Bro Kiamat? Oke ya. Jadi tadi tentang perang Khaybar. Jadi mau mengatakan karena ada ketidaksepakatan dengan perjanjian. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Makanya tadi kan kita berbicara tentang politik ya. Bentar. Ini saya tunjukkan data. Nah, di sini 195 nih ya. Jadi dari Sirah Nabawiyah Indonesia 95. Jadi di sini itu babnya tentang permulaan dakwah dengan terang-terangan, bab 52. Jadi di sini dikatakan orang-orang Quraisy itu ketika Muhammad mensiarkan agama, mereka tidak mengutuki beliau. Jadi memang ketika Islam itu disebarkan dengan kasih sayang, ya orang normal pun, ya orang terdekatnya itu bangsa Quraisy pun tidak mempermasalahkan Muhammad. Tapi kita lihat dari mana awal dari perseteruan. Di sini dijelaskan ketika Muhammad itu menyebut Tuhan-Tuhan mereka dan menghinanya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy ini laporan kepada Abu Thalib, di mana Abu Thalib ini adalah pimpinan bangsa Quraisy. Dia mengatakan gini, "Hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci maki agama kita, membodoh-bodohkan mimpi kita, dan menuduh sesat nenek moyang kita." Nah, jadi ini adalah delik penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad. Ya, dan saat itu tentu cara-cara yang seperti ini yang memang tidak mungkin berasal dari ajaran Tuhan, ya, karena nggak mungkin ketika ajaran yang harusnya disebarkan dengan baik, kemudian dengan cara mencaci maki, dengan cara mengutuki, dengan cara menista dan seterusnya, ya. Kemudian saya mau menunjukkan, jadi poin yang tadi saya tunjukkan di dalam perang Sanadir tadi ya, itu di situ. Muhammad itu punya tujuan mengambil harta karun yang ada di Khaybar. Ya, poinnya itu. Jadi di sini sudah saya tunjukkan sampai si Kinanah ini dibunuh. Ya, terus juga masih ada lagi kisah-kisah lain. Kemudian istrinya diambil ya. Jadi kalau perkara selangkangan memang nomor 1 ya. Nah, kemudian saya mau menunjukkan beberapa hadits ya. Misalkan Sahih Bukhari 24. Di sini dikatakan begini. Rasulullah bersabda, "Aku diperintah bisa dipaus sebentar. Sebentar bisa dipaus. Saya akan keluar kalau ada narasi-narasi untuk masalah selangkangan Muhammad nomor 1 gitu. Kayaknya nggak layak ada berdiskusi. Kita boleh nggak gini? Kita boleh sarkas, tetapi nggak boleh itu. Tapi saya nggak akan membantah. Saya nggak akan membalas karena saya tidak mengajar. Tapi saya nggak akan membalas dengan cara-cara yang kotor itu ya. Oke, silakan lanjut. Izin ngomong kedua pihak santai. Kedua pihak tadi kan saya pikir narasinya ini sih. Narasinya nggak ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang itu dilakukan ajaran hukum kasih kalian nggak apa-apa, saya nggak akan membalas. Nggak apa-apa. Itu kalau ya para Iwan di bawah kita nggak perlu membalas seperti itu. Aja yang Anda Oke, silakan. Silakan Kiamat. Bentar, biar aja saya karena selangkangan ya. Biar saya yang menerangkan. Tadi kan udah jelas dikatakan bahwasanya lakukan seperti mana yang dikatakan Bro Kiamat, dia langsung menunjuk ke jantung, dan Bro Farhan mengatakan jantung apa? Jantung pisang atau jantung apa? Dia bermain data dengan menunjukkan jantung, seperti mana juga Bang Farhan menunjukkan taring abang seperti mana keimanan kekristenan. Jika emang Bang Farhan mampu menyucu kekristenan, Bang, apa yang dikatakan nggak apa-apa sekarang. Saya nggak akan membalas. Lanjut aja. Iya, lanjut aja. Tolong jangan. Iya, lanjut aja. Kalau narasi kayak gitu yang Anda gunakan nggak apa-apa. Silakan. Aku nggak akan pernah membalas dengan menyerang Yesus seperti itu. Dengar. Kedua pihak. Apa saya perlu melakukan hal itu? Enggak, saya nggak perlu. Bahkan banyak data. Farhan, sorry ya. Kedua pihak memiliki data masing-masing. Tunjukkan data abang. Data apa ketika masalah selangkangan nomor 1? Nanti itu loh yang saya bilang. Gini aja. Lanjutkan aja. Silakan lanjutkan. Tetapi saya tidak akan membalas dengan hujatan seperti itu kepada Yesus alaihissalam. Silakan Kiamat. Waktunya diteruskan aja. Lanjut. Ini ya pura-pura ini dia. Tadi ngehujat ya. Gak usah lanjutkan ya. Nanti itu bisa saya buktikan kok. Tenang aja. Yeah. Nah, di sini hadis Bukhari 24 yang dikatakan ini Muhammad. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa mereka sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kemudian ini, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara apa di sini? Darah dan harta mereka.
kecuali dengan hak Islam ya, dan perhitungan mereka pada Allah. Jadi di sini terlihat Islam itu merupakan ajaran yang mempolitik, karena ketika tidak mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah dan kemudian tidak masuk ke Islam, yang nanti bisa saya tunjukkan juga di Bani Quraisyah ya, perang mereka harus masuk ke dalam Islam, kalau enggak ya itu pada akhirnya mereka dibunuh di parit-parit, ada 800 orang ya, kemudian wanita-wanita ditawan. Itu bisa saya tunjukkan ya, tapi barangkali waktunya sangat mepet. Nah, di sini ya memelihara darah. Nah, kalau misalkan memelihara harta itu apa? Misalkan tentang jizya, itu surah 9 ayat 29 ya, atau 29. Kemudian apabila habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang kafir ya, minoritas. Dan juga untuk jizya itu tadi yang perang di bulan-bulan haram itu atau ayat 5. Kemudian yang ayat 29 itu jizya itu kepada orang minoritas, yang Nasrani, yang Yahudi itu baru waktu habis. Sorry kiamat, waktu habis. Gimana sanggahan dari Bang Farhan? Oke, terima kasih. Tolong dibesarkan dong. Saya mau bawa bukunya langsung, silakan Babi ya. Kamera. Apa dong? Kiamat, tolong diangkat kamera. Dan saya tidak mau menanggapi dengan langsung bukunya ya, Syirah Nabawiyah ya. Tadi Mubarpuri ya, katanya dari siapa? Makanya saya tanya tadi dan saya ketawa ngakak, dari Syekh Abdurrahman Al-Mubafuri. Inilah kenapa ada kebohongan yang dia ungkap, katanya ada harta karun. Ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Para iman villa di bawah, ternyata tadi Sirah Nabawiyahnya telah diedit sama dia. Ini langsung bukunya. Bukti. Betapa kejam orang, sifat-sifat orang seperti ini. Sebentar dong, ini waktu saya. Ini sebentar saya buktikan. Saya buktikan, nggak usah kejam-kejam. Jadi data. Anda buktikan dulu. Iya, sebentar ya. Ya, ternyata benar-benar dia melakukan pengeditan seperti yang pernah dilakukan Hedi, yang pernah saya ungkap. Ya, sebentar dong. Nah, mana? Saiful Rahman. Coba. Enggak. Silakan. Lu. Ini. Mau halaman berapa? Ini halaman 453. Tadi saya membacakan ini. Mana saya edit? Oke, silakan. Nanti saya akan buktikan. Ini waktu saya. Loh, kok gitu? Mana sih? Ini jelas bukunya. Anda PDF dan tulisan PDF itu tidak seperti itu. Sebentar, ini akan menjebak Anda. Kenapa Anda ketakutan? Anda ketakutan data-data Anda selama ini palsu. Makanya saya tertawa ketika melihat Anda. Oh, ini yang ternyata dilakukan setiap malam. Ya, yang saya edit. Oke. Nanti akan adakah di dalam buku Syekh Mubarwan Al-Mubafuri ini ada harta karun, tentang harta karun, nanti kita buktikan ya. Tahan Abang ya. Tahan Abang. Ya, oke, silakan. Moderator bentar aja, Pak. Jadi gini, kiamat sama Bro Farhan. Buktikan mana yang saya edit. Dengar dulu. Katanya di sini Bro Kiamat adalah suatu pembodohan atau editan. Jadi gini Bang Farhan. Jadi penonton di sini biar jelas, sama-sama jelas di antara kedua pihak, Abang dengan Kiamat. Itu di halaman berapa Kiamat, dan Abang buka di surah. Halaman berapa dia? Di halaman berapa? Halamannya tunjukkan. Harta simpanan Bani Nadir 453. 453. Waktunya jangan dinyalakin dulu. 453. Kita buka ya. Jadi kalau nggak ada datanya dia bohong. Anda cocokkan dengan yang ada di papan. Yang 453. Hey, ini 453 ya. Oke. Judulnya ternyata di sini adalah tentang perang Mu'tah. Jadi itu beda buku. Wow. Mengelak dia. Para Iman Villa jelas. Iman Villa apa yang dia lakukan? Jadi room ini ternyata adalah room pendusta. Iya, 453. Kurang ajar kamu itu. Ini nih, bukunya nih persis nggak? Coba tunjukkan. Jangan kurang ajar kamu. Ini buku. Itu kamu dari PDF bisa di ini. Gua buku langsung. Yang sudah di ini ya. Berarti yang kamu lakukan adalah tidak mungkin dalam buku penulis, tidak mungkin dalam buku yang sama, dalam penulis yang sama terjadi perbedaan kisah. Tolong. Kok kamu ngatain bodoh sih? Kok kamu ngatain bodoh? Kok kamu mulai nyerang? Kok kamu mulai nyerang pribadi? Kok kamu mulai menyerang pribadi? Ya ketahuan ya. Ketahuan selama ini data Anda bohong ya. Makanya tadi kesempatan nih. Ya. Nih, jadi para Iwan bilang, ini waktu saya dong. Ini waktu saya diam dong. Bang Farhan, sorry ya. Dari tadi kalian dua nggak bisa. Kok saya mulai di-mute ya? Kok saya di-mute ya? Tidak ada penulis Sirah Nabawiyah dengan penulis yang sama itu berbeda kisah, nggak mungkin. Anda jujur aja. Tapi saya sekalipun demi Tuhan saya tidak pernah mengedit. Saya tidak pernah mengedit demi Tuhan. Saya Saiful Rahman Al-Mubafuri. Apa mungkin kisah yang sama, apa penulis yang sama? Itu didengarkan dulu moderatornya, Bang. Moderatornya biar ngatur dulu. Oke, silakan. Silakan. Bang Kiamat, sorry ya. Kita walaupun sama-sama Kristen, Bang, tolonglah dihargai Bangku ya. Tolonglah moderator di sini. Ini saya tidak ada mempihak di antara dua sisi ya. Saya hanya sebagai moderator. Itu saya melihat suatu simbol dari judul, dari simbol buku itu udah berbeda. Jadi coba ditunjukkan lagi dari Bro Kiamat.
dengan Bro Farhan. Ya, ISBN-nya. Simbol Coba agak dijauhin itu kameranya. Coba bukunya, jangan PDF. Jangan PDF bukunya. Oh, enggak. Ini saya PDF. Loh, tadi Anda ngeledek saya dari website PDF. Sekarang apa lebih legal mana? Ini ada dari ini ada sudah kita cek ke ISBN-nya aja, Bro. ISBN-nya. Nih. Kok ISBN? Kita cek ini waktu saya. Bayangkan buku yang penulisnya langsung saya beli itu dilawan dengan cuma PDF. Nibul nggak? Coba, nibul nggak? Anda tunjukkan. Tadi Anda bilang saya edit. Sekarang tunjukkan aja ISBN-nya. Kamu tadi bilang 453 ternyata nih. Ayo kita sekarang masuk ke perang Khaybar. Ini. Jangan lari-lari. Ayo kita bahas perang Khaybar apa yang dikatakan Mubakburi. Ya, apa yang dikatakan Mubakburi? Cetakan pertama. Waktu saya. Oh, sembarangan. Waktu saya. Cetakan pertama itu artinya bukan berbeda isinya. Cetakan pertama itu, kamu tahu nggak cetakan pertama, cetakan kedua itu maksudnya apa? Enggak, kamu paham enggak apa itu cetakan pertama, cetakan kedua? Buka, ke depan buka. Ini kawan-kawan dari Bro Farhan, tolong dijauhi dan tunjukkan simbol bukunya. Kita buktikan dulu kan simbol buku Kiamat, PDF Kiamat sama buku yang Abang pegang. Pengarangnya nih ya, sebentar waktu saya ya, tolong saya menghargai room ini, tapi kalau yang punya room nggak bisa dihargai ya, keterlaluan sih. Tunjukkan. Al-Mubakfuri. Iya, jauhkan dulu Bang kamera Bang. Saya Abdurrahman Al-Mubakfuri. Ya. Jauhkan. Bersesuai dari PDF Kiamat sama buku yang pegang. Oh, PDF ya, dari PDF ya. Oh, enggak usah nangis, Kok nangis? Ya. Jadi room ini ternyata benar-benar seperti itu yang mereka lakukan ya. Silakan. Jangan fitnah kamu, emang kurang ajar. Saya enggak fitnah, saya bawa bukti. Makanya saya tadi tertawa. Ini kita buktikan. Kita cek sampai ke ISBN-nya. Enggak pernah saya edit sekalipun. Saya bersumpah loh, orang Kristen enggak boleh sumpah. Demi Tuhan, saya masuk neraka kalau saya edit. PDF. Ya, PDF. Oke. Sekarang Anda buka. Sekarang Anda buka ISBN-nya berapa? Sirah Nabawiyah, judul asli. Nih, ISBN-nya. Ya. ISBN-nya. Nih, ISBN-nya nih, ya. Nomor berapa? Oke. Udah? ISBN. Udah? ISBN. Tahu ISBN enggak? Ya itu dilihat. Gimana sih? Ini ISBN ini loh. 978 mana ISBN-nya itu? Ya ampun. Emang PDF? Loh, enggak, ini setiap buku pasti ada ISBN-nya. Ini loh SBN, ya Allah. Lihat enggak? Kameranya buram, sebentar ya. Buku dilawan PDF ya, Pak Iwan Filah, kita lihat ya. Nih, ISBN nih ya. Nih, ISBN. Agak jauhkan dikit. Oke, bisa dilihat. 978 itu 979 beda buku. 978 979 yang mengarang sama Al-Mubakfuri, artinya di sini mana yang lebih beda ISBN-nya di situ belakangnya beda. Sekarang lebih valid mana buku dengan pengarang yang sama? Sekarang kita lihat ini cetakan keberapa itu? Ini ada cetakan. Cetakan pertama. Ini cetakan pertama Agustus 1997 tapi ke-37 Agustus 2012. Ini cetakan pertama ini. Ini malah yang pertama kali. Ini yang asli malah. Yang pertama kali diterbitkan. Itu sudah pengulangan berarti. Ini yang ke-37. Bayangkan Pak Iwan Filah, buku kayak gini dilawan sama PDF. Itu edisi pertama, ya. Jadi Anda jangan fitnah. Jadi bukunya lebih tipis. Jadi ini kedua pihak. Ini udah fitnah, bilang orang. Fitnah sih. Yang fitnah itu ketika mengaku. Oke, saya tunjukkan buktinya ya. Sebentar, waktu saya sabar. Kita buktikan kepalsuan. Kita buktikan Pampahan dengan Bang Kiamat. Isinya tentang perang Khaybar. Kita tentang perang Khaybar. Selesaikan dulu. Enggak bisa. Kenapa takut? Saya suka perang Khaybar. Saya bilang kenapa takut perang Khaybar dibahas? Di sini malah tidak ada namanya narasi dari harta karun. Dikelirkan dulu, dia suruh mengakui dulu. Ini dua pihak, tolong dikelirkan dulu. PDF dengan buku yang Abang pegang. Itu semua saya tengok itu ISBN-nya. Enggak apa-apa, kalau yang mau percaya sama PDF ya. Kalau yang mau percaya sama PDF silakan. Silakan. Kalau mau percaya sama PDF. Penerbitnya beda, buku Anda bukunya lebih jadul. SBN di tahun 978. Kok lebih jadul sih? Itu PDF itu bisa diedit. Oh enggak. PDF itu bisa diedit. Anda kirim ke saya, nanti saya editkan. Anda buktikan. Kalau buku ini jelas tidak bisa diedit. Beda buku. Kiamat. Tolong izin ngomong bentar. Yang ini lebih baru, buku Anda buku tua. Kok buku berarti lebih baru lebih benar ya? Berarti Al-Quran lebih benar daripada Bible. Al-Quran kan lebih baru.
ajaran tapi memang kalau Islam itu kan memang dibolehkan untuk berbohong. Nah, oh itu ya, justru Paulus yang mengatakan karena apa yang dikatakan Paulus, kalau karena tipu muslihatku maka kemuliaan Tuhan kenapa kau salahkan? Jadi kalau memuliakan nama Tuhan dengan kesesatan dengan akal licik boleh loh. Itu ada di Bible Anda loh. Itu ada di Bible Anda. Guru-guru palsu itu ada di Bible Anda. Paulus melakukan seperti itu. Kok wanti-wanti sih? Kok wanti-wanti? Mau saya tunjukkan ayatnya? Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Lari dulu. Jangan lari dulu. Katanya kamu menfitnah. Islam boleh Islam itu ajaran licik. Saya kasih kelicikan ajaran Anda ketakutan. Saya juga tahu ayat Anda. Saya tahu ayat Anda yang diajarkan secara licik. Ngapain Anda kabur-kaburan? Kisah para Rasul mengatakan, Paulus kalau agama ini untuk memuliakan Tuhan diajarkan dengan cara licik, maka kalau tidak memuliakan Tuhan, kenapa kau hukum aku? Memang kampungan memang itu. Kita selesaikan kita di sini. Kiamat tolonglah. Jangan kok selesaikan, jangan diselesaikan. Kenapa takut? Kita bahas terus tentang perang Khaybar dan fitnah Anda. Ya. Oh ini betul. Ayo kita lanjutkan, kita bongkar Islam itu. Tolonglah jangan kayak mulai kan dengan kita bakar Islam kan, dengan narasi orang kalau udah emosi gitu. Narasi kita bakar Islam katanya. Ya. Kita bakar Islam katanya narasi. Mana ada aku bilang itu nggak butuh lagi. Jadi para imam villa itulah orang-orang seperti ini ya, orang-orang seperti ini yang ketika terpergok perbuatan liciknya, ketika terpergok perbuatan liciknya pasti dia ini ya. Saya buka lagi tentang apa pernah namanya penulis. Sebentar. Saya 1 menit. Waktu saya loh. Jadilah orang dewasa. Kok jadi kayak waktu saya gini, Bang? Please. Oke, saya menghargai moderator. Emang ini waktu dengar Bang Farhan. Waktu Abang kan di paus. Waktu Abang kan masih di paus. Waktu Abang ini takkan jalan sebelum seseorang itu menekan paus Abang di waktu ini kan. Kita selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan dulu judul yang sama yang judul yang dibawa Kiamat dengan judul yang Abang bawa. Itu diselesaikan dulu, Bang. Jangan lari kemana-mana. Oke, waktu jangan dijalankan, saya memberi penjelasan ya. Oke, waktu jangan dijalankan, saya memberi penjelasan. Saya memberi penjelasan, jangan dijalankan waktu saya. Gini Bang, gini Bang Moderator, ya hak saya untuk menjelaskan ya. Gini Bang Moderator, apa mungkin penulis yang sama di buku yang berbeda menuliskan kisah yang berbeda, padahal kisahnya sama tentang perang Khaybar? Masuk akal nggak? Kalau saya seorang penulis, nanti kalau kita ke isinya. Sekarang kita balik sebentar. Iya nanti saya ke isinya. Sebentar. Kok saya disautin sih? Saya minta waktu sebentar. Kurang ajar ini. Kenapa kepanasan? Kenapa sebentar dulu? Ya, memang selalu kebenaran itu pahit memang. Kebenaran itu pahit kalau memang seperti seorang pencuri ketika kepergok maling itu akan melakukan hal apapun dilakukan. Saya nggak pernah sekali. Jadilah yang dewasa, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi semua betul-betul sesuai. Nggak pernah saya. Oke. Sekarang boleh Anda tunjukkan cetakan berapa. Ayo host moderator itu cetakannya beda. Oke, saya bilang ya. Diklirkan dulu itu. Sekarang itu penulisnya siapa? Sebentar. Tadi belum apa-apa di awal langsung fitnah loh. Emang kurang ajar emang. Enggak, gini tadi. Kurang ajar itu siapa yang kurang ajar? Oke, sekarang Kiamat tunjukkan pengarangnya. Diam dulu. Saya ngomong Kiamat. Oke, silakan. Tolonglah. Tadi itu abang narasi Bang Farhan. Tadi abang membawa bahwasanya si Kiamat membodoh-bodohi orang Abang dan PDF yang dibawa si Kiamat itu diedit. Itu tadi narasi awal dari Bang Farhan. Itu narasi saya. Saya akui. Itu narasi di awal. Saya akan membuktikan. Jadi itu pemancing ricunya di room ini. Jadi seandainya kalau saya ada landasan, Mas. Itu PDF dari mana? Kok beda? Hasilnya kok beda? Yang saya pegang dengan PDF yang Anda gunakan. Barulah ditelusuri PDF yang dari Kiamat dengan yang Abang pegang. Dari judul pertama sampai ISBN-nya itu udah berbeda. Tadi saya melihat 798 dengan 799 kalau nggak salah ya. Itu udah berbeda dengan tahun. Di sini cetakan ke 37. Jadi Agustus 2012. Saya cetakan pertama. Anda tunjukkan dulu. Saya mau lihat penerjemahnya siapa, penyuntingnya siapa, wajah sampulnya siapa. Oh, ini Saih dari Saih. Ya, nih. Enggak. Editornya adalah kata pengantar. Saya mau ke itu. Kok kamu selalu bawa orang kampung, bawa kampung, bawa bodoh. Enggak nyambung. Sebentar. Ini tadi saya diam loh. Saya diam. Tadi Kiamat bilang enggak nyambung ya, bukan kata pengantar dari Syekh Muhammad Ali Al-Hartak. Udah? Al-Harakan, udah? Oke. Ini jabatannya adalah Sekjen, ya. Sekjen Robiatul Al-Alam Al-Islami. Ya, sama. Resmi ini. Sama kan? Sama. Oke, sama. Oke, penerjemahannya sama. Kita kita buka cetakan pertama. Kita buka. Ini penerjemahnya siapa itu? Sebentar.
Kita terjemahkan oleh sebentar. Penerjemah adalah Katur Suhardi. Katur Suhardi. Oke. Sama kan? Lanjut sama. Terus sama ya. Oke, sama. Terus di sini ISBN. Nah, ya, 979. Agak jauh dulu. Perpustakaan Nasional, kemudian katalog atas. Perpustakaan Nasional katalog dalam terbitan KDT. Dalam terbitan KDT. Sama. Oke. Bawahnya ini. Sama? Ar-Rahman. Ini yang beda. Ini dari sini udah beda. Ini bahkan nggak bisa diblok ini. Ini nggak bisa diblok ini. Beda. Di situ di. Oke. Beda. Ini beda ya? Ya beda, kalau itu pasti beda karena ISBN-nya beda. Nah iya, artinya kan udah di. Oke, Pak justru mau saya tunjukkan apa kesalahan Anda. Langsung fitnah saya. Kenapa? Apa kesalahan Anda? Enggak, sebentar dong. Kenapa? Salah saya apa? Ya sebentar. Bisa langsung ada itu fitnah. Judul aslinya apa? Coba judul aslinya apa? Lo ngapain ke judul kan tadi udah ini judul asli. Ada judul asli. Nah, nih. Apa? Bahasa Arab kalau di sini. Ada terjemahan itu Arafiul Maktum. Di sini nggak ada. Oh, nggak ada kan? Di sini ada Arafiul Maktum Al-Bakhsat Sirah Al-Nabawiyah. Kok jadi Anda ngatur? Loh, bukan. Artinya di situ dari prosedural untuk sebuah penerbitan tentang informasi dan tentang kisah ini lebih memenuhi secara secara kevalitan dan verifikasi. Lebih enak aja kamu sembarangan. Loh. Sekarang kalau ada orang nih yang akademis di sini, mereka tertawa-tawa. Buku kok dilawan PDF. Mau lanjut saya debat. Saya. Sekarang cepat penerjemahnya siapa? Langsung penyuntingnya siapa? Ini langsung kita selesaikan. Kan saya bilang nih. Saya mau cepat tempat saya nggak usah banyak ngomong. Bang Farhan, tolong kemudian Yasir sama Kalam. Nah, sama loh. Muhammad Amin. Bentar nih, bawahnya. sama loh, Muhammad Amin. Nih, sama semua persis. Kemudian itu kesatuan hardcover. Sama. Pertama, kalau itu beda tuh teksnya. Di situ kesatuan hardcover itu kan kelihatan bahasa dulu banget itu. Kalau di sini udah pakai pertama. Oh, bahasa dulu bang. Mana bahasa dulu? Ini pakai itu ke satu dalam kurung hardcover. Iya, ke satu hardcover. Pertama Agustus 1997. Nih sama. Sebentar. Yang menarik nih. Sama. Ya. Sama ya. Para Iman Villa di bawah. Sama ya ke satu hardcover Agustus 1997. Terus kanan Oktobernya berapa itu? Agustus 1997 Oktober 2012. Ini Agustus 2012. Jadi di situ udah bersalah, Agustus dengan Oktober udah berbeda. Kemudian ada Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar sama. Jalan Cipinang Muara itu alamat lah. Itu sama lah, alamat lah ya. Oke. Sekarang itu halaman berapa? Kemudian ISBN-nya tadi belum dipertegas. 978. 978. Ini berapa nih kok kabur? 978 979 592 095 3. Beda. Nah, itu beda. Itu beda ya. ISBN-nya beda ya. Oke. Beda. Sekarang kita ini ya. Ukuran buku. Kenapa mesti ke ukuran buku sih? Apa kaitannya dengan ukuran buku? Ya, kemungkinan aja beda. Enggak, saya mau betul-betul saya lihat memang berbeda. Aduh. Padahal pengarangnya sama, penerjemahnya sama, penerbitnya sama. Mungkinkah penerjemah sama, penulis sama, penerbit sama, ada kisah tentang Sirah Nabawiyah yang berbeda? Logis nggak para Iman Villa di bawah? Memang kurang ajar emang. Loh, kok kurang ajar? Kenapa? Iya, ini bukunya asli, bahkan di sini saya nggak bisa nih. Saya kalau ngeblok itu saya mesti manual, tarik manual. Covernya bisa, nggak bisa. Covernya nggak bisa. Tetapi halaman satu dibuang dengan memasukkan halaman lain di PDF itu biasa, bro. Ya. Aja mana. Anda buktikan mana? Sekarang halaman kamu baca halaman berapa sekarang tentang kisah? Oke, kita nggak usah pedulikan halaman. Sekarang kita kisah perang Khaibar. Dodol banget. Bagaimana mungkin penulis yang sama menulis kisah Nabawiyah berbeda? Gini aja, bro. Orang ini terbitannya juga beda kok. Penulisnya sama, penerjemahan sama, penerbitnya sama, dengan kisah perang yang sama, berbeda kisah. Ya ampun, emang Bible Anda terbitan KJE, King James Version, terus LAI berbeda. Licik banget. Bro, Farhan. Kok licik sih? Kenapa licik? Anda licik Anda mau sengaja buang-buang waktu. Saya nggak mau buang-buang waktu. Ayo langsung kita bongkar tentang perang Khaibar. Ayo langsung kita bongkar perang Khaibar. Itu ada nggak narasi Harta Karun? Jadi jelas ya bukunya berbeda. Sekarang saya tunjukkan di sini bukunya nih. Di sini dikatakan harta simpanan Bani Nadir.
Anda Ya, tadi menggunakan harta karun, istilah harta karun. dalam diksi yang tadi saya gunakan, saya ada referensi yang mengatakan harta karun. Harta Oh, simpanan berarti ini dia adalah mengedit ya, harta para karun. Ibadah. Tunjukkan huruf taruh tengah. Taruh tengah dong. Ini saya tunjukkan. Taruh Saya tunjukkan. taruh tengah, ada tulisan harta karun di buku itu. Nih. Farhan, Oke. Farhan. Kamu di tengah. Tolong. Sebentar moderator. Ini dia menggunakan. Bentar. Kenapa itu ada bunyi ketik-ketik? Kenapa tadi ada bunyi ketik-ketik tuh? Oh, enggak. Ini saya lagi buka. Saya lagi buka. Enggak, di buku tadi katanya ada harta karun. Harta karun dan harta simpanan berbeda. Enggak, kalau di bukunya Tapi kamu menggunakan kata harta karun. Moderator dengar tadi. Dari sini. Moderator dengar tadi dia menggunakan kata harta karun. Enggak. Bukunya masih tetap tidak ada sedikit pun. Jika dewasa lah, bro. Harta simpanan. Saya dewasa moderator. Dia tadi menggunakan harta karun di dalam buku itu. Sekarang tunjukkan kata harta karun di kitab itu. Harta karun. Kalau ada yang record, tunjukkan ke saya. Kurang ajar kalau itu. Mana tulisannya ada harta karun? Silakan. Mana tulisannya? Dari tadi tidak ada tulisan harta karun, bodoh. Kamu tadi menggunakan diksi harta karun. Saya mendengar. Ini saya tunjukkan referensi ketika dikatakan pembunuhan Muhammad itu untuk mengambil harta karun di Kinana. Ini. Loh, referensi dari mana itu? Itu referensi dari mana? Ditonggak disiksa untuk ini lokasi harta karun. Di sini dikatakan. Mana? Diksi yang saya pakai itu terserah saya. Itu kok diksi yang kamu pakai? Enggak beda dong harta simpanan dengan harta karun. Kamu tadi menggunakan kata Muhammad SAW merampas harta karunnya, ingin merampas harta karun. Simpanan dan harta karun itu beda. Bagaimana mungkin IQ Anda 3 digit membedakan harta karun aja tidak bisa dengan harta simpanan? Enggak, jangan lari Anda. Kamu salah diksi sayang, ya. Kamu salah diksi. Saya tunjukkan tulisannya. Saya tunjukkan. Di sini katakan, sekalipun anak Abel Hukaik sudah menyetujui perjanjian ini, dia masih menyembunyikan sejumlah harta. Dia menyembunyikan tempat-tempat minyak, wangi yang berisi berbagai macam perhiasan milik Huyai bin Akhtab. Jadi ini perhiasan milik bin Akhtab. Tadi Anda menggunakan istilah harta karun. Yang mana Kinana ini punya hak untuk menyimpan karena dia adalah pimpinan. Bodoh banget kamu itu. Lu mulai menyerang pribadi kan? Anda tadi menggunakan diksi harta karun. Harta simpanan ini itu merujuk pada harta karun dari bangsa Khaybar. Oke. Yakinlah dia tidak bisa menunjukkan kata harta karun ya, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Saya anggap ini selesai. Oke, saya sekarang gantian tunjukkan. Saya gantian taruh tengah. Saya gantian taruh tengah. Lu kok mulai ngomong-ngomong banci sih ya? Banci siapa? Jangan kepanasan, jangan kejang-kejang ya. Anda fitnah bajingan. Kok kamu menggunakan kata bajingan? Anda fitnah. Kok Anda menggunakan kata bajingan? Kenapa? Saya sekalipun tidak pernah edit. Sekalipun tidak pernah. Tapi Anda fitnah saya. Loh, Anda jelas. Sebentar dong. Saya kok mulut ular. Mulut ular. Yang ular itu siapa? Ular beludak. Ada istilah ular beludak itu di kitab siapa? Ada ular beludak di kitab siapa? Kok kalian dua ngegas? Lanjut aja. Bro, kalian dua jangan ngegas lah. Kalian ngegas, saya ngegas. Moderator silakan. Moderator silakan. Saya kasihkan. Jadi gini bang, PDF yang ditunjukkan saya Ki Ahmad, PDF yang ditunjukkan si Ahmad, mungkin itu yang abang tunjukkan, buku yang abang buka itu diacak. Coba dicari dengan apa yang ditunjukkan di PDF. Bukan diacak bro. Ini saya mengikuti moderator, berarti yang kita bahas langsung ke perang Khaybar ya. Artinya memang percetakannya beda. Bukan gini percetakannya gini kiamat. Bentar lah broku, bentar ya. PDF yang kamu tunjukkan sama yang di buku Bang Farhan ya. Coba dulu dicari dengan teliti. Itu pasti sama walaupun apanya itu berbeda. Pasti akan ada yang sama. Nah, nih cari itu aja satu-satunya. Jadi jangan kayak jualan di pasar lah kita ini. Nggak ada gunanya jualan di pasar. Kalau emang kalian mau melaga argumen ya laga argumen kan. Nanti baru prediksi itu. Terbunuhnya dua anak. Sebentar dong, ini waktu saya menghargai moderator. Apa boleh saya menerangkan membongkar perang Khaybar? Boleh waktu saya? Ini Bang Farhan. Ya. Coba tolong dulu buka di halaman 5 Bang Farhan. Halaman 425 perang Khaybar. Di sini 440. Lebih tebal bukunya. Ya. Ya udah, kita abaikan tentang apa, kita abaikan tentang tebal atau tidaknya. Ya, logikanya seorang pengarang, seorang penulis yang sama, penerjemah yang sama, ya, terus penerbit yang sama, menerangkan kisah perang Khaybar itu jelas. Enggak, aku belum menggunakan diksi fitnah. Anda buka yang bagian itu benar enggak kisahnya di situ ada harta simpanan yang kemudian dirampok sama Muhammad. Mulai kan pakai diksi kayak gitu. Enggak ada. Nih, enggak ada perampokan. Nih judul-judulnya ya, latar belakang peperangan. Saya baca waktu yang dijalankan dulu ya. Setelah Nabi Rasulullah
Loh, Nanti sebentar kalau loh. yang mau diksi paling jelas perampokan nanti ya. Nih. Loh, kok kamu lompat-lompat? Kenapa? Loh, ini waktu saya loh. Kok kamu malah yang ini? Enggak lagi ini kan. Anda tunjukkan dulu. Loh, enggak, waktu saya dulu. Enggak, kita cocokkan bener enggak ada selesaikan dulu, Bang. simpanan coba. Iya, justru saya mau membacakan, mau membuktikan di sini tidak ada perampasan harta karun yang dikatakan si kiamat. Bentar dong. Buka yang bagian ini. Cepat aja. Buka. Nih, apa nih ya? Berangkat ke Khaybar, jumlah pasukan Islam. Orang-orang munafik ya, orang-orang munafik mengadakan kontak dengan Yahudi. Coba kamu ini, ada nggak di situ judulnya orang-orang munafik mengadakan kontak? Penaklukan benteng, permulaan pertempuran, persiapan pasukan Islam datang di pagar Khaybar, beberapa peristiwa orang-orang munafik ini. Benar kan, ada kan? Terus orang-orang munafik mengadakan kontak dengan Yahudi. Kenapa itu nggak kamu baca? Kenapa kamu nggak baca bahwa terjadi pengkhianatan? Sebentar, ini penting. Ini kita samakan dulu di bawah. Iya, kita samakan bahwa benar di sini ada pengkhianatan orang Yahudi. Kamu tadi membawa narasi bahwa orang Khaybar tidak melakukan pengkhianatan. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu bawa diksi itu? Padahal di buku kamu itu juga ada namanya orang-orang munafik mengadakan kontak dengan Yahudi. Kenapa ini nggak kamu baca? Loh, kok sampah sih? Anda turun. Kok turun? Kenapa takut? Lagi kebongkar. Apa, Dodol? Takut apa? Takut lah. Kan kalimatnya. Takut kenapa? Kan tadi perjanjian kita nggak ngekik loh ya. Ada perjanjian kita nggak ngekik. Jangan framing. Sama isinya. Tolong jaga sikap di dua pihak. Tolong jaga Oke. dua pihak. Sebentar, kiamat gantian ya. Gantian ya. Orang-orang munafik, sebentar dong. Orang-orang munafik. Saya menyocokkan kalimat di sini. Saya menyocokkan di sini. Sebentar, kita bawa pelan-pelan. Cocokkan dulu diksinya. Moderator, Ya, saya kalau keberatan. tidak, Kita harus merujuk kepada kronologisnya kenapa terjadi perang. Itu yang akan terjadi. Kita Loh, kok enggak? Kamu takut? Kamu takut kalau perang itu benar-benar ada pengkhianatan dari orang Yahudi Khaybar? Iya, Ya, harus, bro. Orang-orang munafik mengadakan kontak dengan Yahudi. Sebentar, saya bacakan. Orang-orang munafik telah banyak berbuat untuk kepentingan orang-orang Yahudi. Pemimpin munafikun Abdullah bin Ursi mengadakan utusan kepada Yahudi Khaybar dengan menyampaikan pesan Muhammad hendak belum dimulai. Kiamat. Ya, sebentar dong. Saya harus ini tentang perang Khaybar loh. Saya harus menjelaskan secara kronologis kenapa perang Khaybar itu dilakukan. Dia tidak ada fitnah seolah-olah cuma merampok tanpa. Bro, itu disuruh dulu buka yang halaman itu. Yang terbunuhnya 2 anak Abil Hukai itu. Bentar. Tolong loh dulu disamakan manuskripnya. Tolong disamakan manuskripnya. Aku difitnah ngedit kan kurang ajar. Tolong disamakan dulu manuskripnya. Manuskripnya tolong disamakan. Jangan langsung fitnah di awal langsung ngomong loh, langsung fitnah loh. Kamu mikir loh. Iya. Kiamat. Ya, kiamat. Nanti saya ngomong kiamat jika ada ngomong-ngomongan di antara kedua sisi. Nggak pernah ya saya. Nanti saya ngomong, tolonglah. Enggak pernah. Saya paling benci orang nggak jujur. Termasuk itu diri saya sendiri. Saya nggak mau saya itu nggak jujur. Saya nunjukkan data apa adanya. Ya. Jadi silakan itu dibuka itu. Di terbunuhnya 2 anak Abil Hukai gitu yang sampai istrinya kemudian istrinya si Kinana itu diambil sama Muhammad itu. Ngapain dia langsung masuk mau narasi itu ngapain? Dibuktikan dulu. Ini orang kalau nggak jujur itu begitu. Samakan aja semuanya, samakan semua PDF yang ada di kiamat dengan yang abang pegang bang, samakan aja baru dilanjutkan debatnya nih. Kalau di kedua sisi nanti tidak sama, nanti dibilang nanti ada suatu pengeditan. Ini Bro Kiamat udah berkata, dia udah jujur mengatakan bahwasanya dia tidak pernah sama sekali mengedit dari PDF itu. Kita udah sama-sama melihat. Sekarang intinya kita samakan data kedua pihak, disamakan dulu data yang kedua pihak, baru kita lanjut. Iya, kenapa pada mau fitnah Kiamat, saya? Kenapa kamu mute mic saya? Anda tunjukkan. Kenapa kamu mute mic saya? Mulut Anda tadi nyerocos terus. Saya malah diam loh. Yang dari tadi kamu yang ngomong, aku malah belum ngomong. Enggak, gimana Anda sih? Ngomong terus. Saya minta Anda buka di subbab terbunuhnya 2 anak Abil Hukai karena melanggar perjanjian. Saya mau itu dulu, karena yang tadi saya baca. Sebentar, kamu nggak boleh gitu. Kamu harus tahu alasan perang Khaybar ini yang terpenting, Kiamat. Kamu harus ini. Kenapa kamu takut bahwa terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi? Anda bahas yang ini. Anda bahas yang ini. Tadi, moderator. Sebentar, moderator. Moderator sebentar. 1 menit aja. 1 menit kasih waktu. Saya di sini moderator. Jadi tolong dihargai sedikit aja. Banyak menghargai saya sedikit aja. Nanti keburu habis nanti kopi saya ini, tolonglah.
Oke, sebentar, saya tunggu 1 menit ya, moderator. Saya minta ini. Tadi ada narasi dengan jelas bahwa yang saya katakan bahwa perang Khaybar ada pengkhianatan dari orang Yahudi. Kiamat mengatakan nggak ada itu. Saya membuktikan bahwa ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap di perang Khaybar. Nggak nyambung gimana? Kamu tadi membangun framing kalau perang Khaybar itu lu bawa otak sih. Oh bawa otak. Yang otaknya cerdas saja nggak tahu kok suku aborigin itu. Suku aborigin itu apa? Ngapain mau langsung masuk ke topik, mau balik lagi ngapain? Buktikan dulu. Terbunuhnya 2 anak itu Anda buka dulu itu subbab itu. Bisa nggak? Loh, justru kita taruh dari awal dulu. Buka dulu. Oh enggak lagi. Orang-orang munafik. Kenapa kamu takut sih? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Alasan dari perang Khaybar ini berlangsung kenapa sih? Enggak, kamu takut kenapa kalau alasan perang Khaybar ini berlangsung kenapa takut? Bang Farhan, tolonglah. Nanti kalau alasan dari perang Khaybar itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita kalau mau bahas perang itu harus ada alasannya. Tapi dicocokkan. Ya, nanti waktunya Bang, waktunya kan ada. Tolong ada edukasi. Menaklukkan benteng. Itu enggak di posisi terfitnah. Tolonglah dicocokkan. Apa yang mau kamu cocokkan apa? Yang mau kamu cocokkan semua PDF yang sama di buku Bang. Ini terbunuhnya 2 anak Azil ya. Abil Hunaiko karena melanggar perjanjian. Ini yang mau kamu bahas. Ya. Silakan baca, saya cocokkan. Di sini ada teks ini. Ibnu Ishaq menuturkan. Nah, itu harta simpanan tuh ada tuh di bawah. Rasulullah sebentar. Oke, kita baca ya. Sama. Tuh. Ibnu Ishaq sebentar dong. Makanya saya mau cari harta karun ya. Kiamat, biarkan aja dulu dia ngomong. Harta simpanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Kinanah bin Abu Rubi yang menyimpan harta simpanan ya Bani Nadir. Beliau memintanya, namun Kinanah menolak permintaan ini dengan alasan dia tidak mengetahui di rumah ada harta yang disimpan. Tidak itu salah seorang Yahudi yang berkata, aku dan Kinanah Ini aku di situ apa? Aku tahu Kinanah mengitari bekas reruntuhan bangunan itu di setiap pagi. Setiap orang sama. Udah kawan-kawan. Jadi dalam isi buku itu. Kata Kinanah apa? Sebentar, ini penting nih. Dia terjebak di sini sebentar. Bro, sedikit dulu. Dia terjebak di sini boleh, biar ada alasan nih bahwa benar-benar nih boleh kata. Nanti, slow. Aduh, kenapa sih ketika saya menemukan momen saya di stop? Ini jawaban yang boleh, jawab Kinanah. Terus, tolonglah. Maka beliau memerintahkan untuk memeriksa reruntuhan bangunan dan menggalinya. Ternyata harta benda itu memang ada di situ. Benar ada nggak? Benar ada nggak? Memang ada di situ. Oke, maka semua harta baca dong. Harta simpanan itu dikeluarkan dan beliau meminta sisanya yang lain. Namun Kinanah tetap membandel. Maka beliau menyerahkan Kinanah kepada Az-Zubair. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.